Oh, ya. Shalom, selamat. Stop. Tunggu. Shalom, selamat berjumpa dalam pendalaman Alkitab sesi yang kedua untuk jemaat GBI Rayon Tanjung Pinang dan cabang-cabangnya, dimanapun Anda berada dalam kondisi wabah dan kita harus ada di rumah, ya kecuali keluar harus dengan prosedur yang benar, pakai masker, jaga kesehatan, lebih baik menjaga, ya mencegah daripada kalau sudah kena susah. Walaupun tetap ada harapan dan kuasa Tuhan atas mereka yang terkena penyakit dan sembuh. Kami ada program mengenai talk show COVID dan menghadirkan kesaksian mereka-mereka yang sembuh. Tapi hari ini kita tidak membahas mengenai COVID, tapi kita membahas mengenai keluarga dan pernikahan. Supaya ketika pernikahan bahagia, lalu ada di rumah, nah enggak stres. Karena kalau nggak boleh pergi kemana-mana, lalu di rumah stres, nah matinya bukan karena mati COVID, tapi berantem suami istri, gebuk-gebukan suami istri, stres lalu mati. Matinya bukan kena COVID, tapi COVID gara-gara nggak bahagia. Nah, kita akan membahas mengenai pernikahan bahagia dan masih melanjutkan sesi sebelumnya mengenai suami itu kepala, istri itu penolong. Nah, saya akan sampaikan slide-nya supaya lebih jelas kita membahas dan belajar mengenai hal ini. Kita belajar suami istri dalam sebuah rangkaian pelajaran, ya, di mana kita akan melakukan serial ini dalam 8 sesi. Wah, kok panjang sekali gitu ya. Ya, karena memang menikah itu pelajarannya panjang, kan menghidupinya 50 tahun. Masa belajarnya malah nggak pakai belajar. Banyak orang menikah nggak pakai belajar, tahu-tahu menyesal, tahu-tahu stres ya. Kita belajar mengenai suami istri, kita mulai dengan suami dulu. Bahwa suami adalah kepala yang bertugas mengasuh, merawat, atau mengasuh dan merawat ini kalau saya jadikan satu, itu bisa diwakili dengan menggembalakan. Nah, seorang suami yang baik akan menghasilkan, ya, cerminnya adalah istri yang baik. Maka ada sebuah quote, a good husband makes a good wife. Ini dari John Florio. Ketika seorang istri, wah, perilakunya kayak setan gitu. Nah, kenapa istrinya kayak setan? Karena itu cermin. Jadi yang ditabur itu yang dituai. Perilaku suami yang memberikan perlakuan terhadap istri, perlakuan menghasilkan perilaku. Nah, istrinya bisa berperilaku merupakan respon dari perlakuan suaminya. Karena itu suami, kita akan belajar mengenai menggembalakan. Nah, firman Tuhannya kita akan baca dari Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-29. Efesus 5 ayat 29. Ini adalah lanjutan, ya, yang ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Karena itu cuma saya ambil bagiannya saja, bahwa suami itu harus merawat istri seperti Kristus merawat jemaat, sehingga jemaat itu tidak berkerut, kudus tanpa celah. Jemaat tidak berkerut, kudus tanpa celah. Nah, dalam hal apa ini? Maka kita bisa membacanya di dalam Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka ini apa? Istri. Jika istri ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ada ayat yang menjelaskan supaya kalau dalam sebuah pertemuan jemaat, istri mau bertanya itu jangan di hadapan orang lain, tapi di rumah. Suami menjadi tempat bertanya bagi istrinya di rumah. Apa artinya? Saya pindahkan gambar saya supaya masih bisa lihat dua-duanya ya, screen-nya dan juga lihat sayanya.
inilah teknologi Zoom ya yang kita pakai hari ini. Nah, suami itu kepala yang menggembalakan. Tadi dikatakan ayatnya dalam kitab Korintus, kalau istri mau bertanya kepada suaminya, tanyakan di rumah. Artinya ada esensi di sini, istri itu kalau nanyanya sama suami. Artinya, kalau saya soroti suaminya itu harus berfungsi sebagai sumber informasi. Ya, tugas menggembalakan itu memberikan pelajaran seperti saya sekarang ini ya, memberikan pelajaran. Nah, ini bisa seorang pengajar, bisa juga seorang gembala. Gembala mengajar, tapi juga gembala bisa memanggil pengajar untuk menyampaikan pengajaran, tapi tanggung jawabnya ada pada gembala. Makanya gembala saudara minta saya mengajar saudara, itu penggembalaan. Nah, sekarang suami itu menggembalakan istri. Makanya istri kalau ada pertanyaan, nanyanya sama suami. Artinya suami harus menjadi sumber informasi bagi istri. Nah, dalam hal apa suami itu harus menjadi sumber informasi bagi istri? Suami sebagai kepala terutama harus menjadi sumber patokan panutan dalam hal nilai, ya, nilai hidup, benar dan salah, ukuran moral, begini tuh boleh apa tidak. Nah, ini harusnya tuh tiangnya itu suami. Dengan suami dikit-dikit, ya terserahlah mah, terserah kamu mah. Ya terserah kamu aja lah, ya terserah. Ini ibu-ibu jengkel. Saya berjumpa dengan banyak ibu-ibu wanita yang jengkel. Saya jengkel Pak Jarod. Tapi suami saya itu serba terserah gitu. Lah kepala kok terserah? Kasih pengarahan. Nah, kecuali kalau bukan hal nilai, ya, bukan nilai, bukan moral, bukan ajaran, bukan tujuan hidup, bukan kebenaran firman. Pak, aku beli lombok se-on apa 2 on. Nah, itu kayak gitu ya jangan ditanyakan ya. Nanti suaminya terserah kamu nanya lombok, beli beras 1 kilo atau 2 kilo nanya gitu ya. Dalam hal nilai. Nah, dalam hal apa seorang suami diharapkan sebagai sumber informasi moral ya, informasi, nilai dan moral. Selain itu, sebagai seorang gembala, ya tentunya adalah menggembalakan, mendewasakan. Jadi tugas menggembalakan itu mendewasakan. Seperti Kristus menggembalakan jemaat, suami menggembalakan istri. Sampai jemaat itu tidak bercacat celah, kudus, sempurna di hadapan Tuhan. Artinya sampai jemaat menjadi dewasa. Kristus menggembalakan para muridnya, sampai murid-muridnya akhirnya juga bisa melayani, memberitakan firman, bahkan berdoa untuk orang sakit, mereka memberitakan, wah dari tidak tahu apa-apa, menjadi bisa melayani. Digembalakan sampai serupa dengan Kristus. Menggembalakan, maka itu berarti mendewasakan. Demikian juga suami, ya suami itu tugasnya menggembalakan, mendewasakan. Saya berikan istilah di sini adalah mentoring. Dalam bahasa Jawa disebut ngemong. Ngemong itu anak kecil, nah, kekanak-kanaan, ya kan? Diemong, ya, digembalakan atau didewasakan. Kenapa? Karena hari-hari ini ada istri itu justru yang kekanak-kanaan. Memang biasanya, ya biasanya tuh suami yang kekanak-kanaan. Ya, sampai ada ibu-ibu itu bilang begini, tuh Pak, suami saya itu Pak, anak saya itu 3 loh Pak, ya. Suami ini kayak anak, gitu. Anak paling gede ya Bu ya? Bukan Pak Jarod, anak paling kecil Pak. Paling rewel Pak. Ngambil sepatu sendiri maunya diambilin, makan maunya disiapin, sendok aja diambilin, kalau nggak teriak lah. Apa nggak anak paling kecil Pak? Badannya paling gede, tapi mentalnya itu nggak tahu lah Pak. Suami saya itu kayak anak paling kecil. Ya supaya saya ini kuat gitu ya, saya tak taruh di hati saya aja deh. Kalau suami saya itu lagi ngambek, lagi kolokan, lagi pengen manja, tak anggap aja tuh anak paling kecil. Baru tahu saya pikir dulu saya punya istilah suami itu anak paling gede, itu karena badannya paling gede. Ternyata ketemu ibu-ibu malah mereka bilang anak paling kecil Pak. Nah, tapi tidak selalu begitu.
Bahkan saya pernah ketemu seorang suami yang justru kebalik. Pak, saya itu nganter istri saya ke pasar. Nah, istri saya itu kalau nggak diantar ya nggak mau tuh berangkat sendiri. Nyetir bisa, mobil ya dua. Mau naik becak ya bisa. Ini maunya diantar lah. Sudah diantar, dia duduk di belakang. Kayak saya kayak sopir aja. Terus kan kami itu mau beli telur, Pak. Gitu. Jadi mau ada acara. Acara ini acara untuk gereja, bagian kami menyediakan lauk telur. Kami kan ngomong dong soal telur. Masa dia tuh teriak-teriak kedelai. Saya tuh marah nggak nyambung. Kok biasa ngomong telur kok nyautannya kedelai. Taunya dia tuh main game soal kedelai. Ini istri yang kekanak-kanakan main game aja kerjaannya. Lah, gimana nih Pak kalau istri saya tuh main game? Kayak anak kecil Pak, ngambek kadang. Kalau nggak dikasih uang ngambek, nggak disayang ngambek, nggak diperhatikan ngambek, minta sesuatu nggak dituruti ngambek. Waduh, ngambeknya macem-macem Pak. Dari mulai ngambek bicara, ngambek masak, ngambek ngurus dapur, ngambek bersihin rumah. Yang paling bikin pusing 7 keliling, ngambek melayani saya sebagai suami. Waduh, ini bisa darah tinggi, bisa uban keluar semuanya, botak. Mati lebih cepat, tua lebih cepat karena istrinya ngambek. Nah, tugas suami sekali lagi adalah menggembalakan. Menggembalakan itu memang harus sabar. Kan jemaat juga begitu, kadang ada yang ngambek, kayak anak kecil, memuridkan. Makanya kalau orang Jawa, maaf nih yang bukan bahasa Jawa gitu ya, ngemong. Suami itu ngemong istri, ngemong itu kayak didik anak yang kecil gitu. Masih kecil diurusin, itu namanya ngemong. Nah, kalau nggak mengerti ngemong, ya udah kita pakai aja terminologi Alkitab, yaitu menggembalakan. Nah, menggembalakan itu membuat yang tidak dewasa menjadi dewasa. Kalau sekarang istri tidak dewasa, ya didewasakan. Dengan cara gimana istri didewasakan? Diberi kesempatan, lalu dimonitor. Diberi kepercayaan, lalu diawasi. Kalau salah ditegur, ngambek Pak. Nah, jangan lupa, kalau dia benar, diberikan pujian, diberikan apresiasi, ya, diberikan ciuman, diberikan pujian, tentu pujiannya harus wajar. Paling tidak nih kalau nggak pujian, bilang terima kasih. Terima kasih ya Mah ya, kamu masakannya hari ini enak. Terima kasih ya Mah, kamu belanjanya kok pintar sih sampai ada sisanya. Wah, begitu dia ada saldo sisanya, dikembalikin. Wah, dipuji. Jangan bilang tumben. Wah, dibilang tumben. Nanti dia kembali ke kanak-kanakan. Jadi, kedewasaan itu dilatih. Lewat diberi kepercayaan, lewat diberi kesempatan, maka kedewasaan muncul. Seperti anak-anak, di rumah nggak pernah dipercaya, nggak pernah dewasa. Di sekolah, dipercaya menjadi pengurus kelas. Ketika dipercaya, kepribadiannya bangkit. Tuhan Yesus mempercayai pada Petrus. Petrus gagal, dia mengaku tidak kenal Yesus, dia menyangkal, tapi Tuhan berkata kepada Petrus, apa kamu mencintai aku? Dia nggak bertanya, kamu bersalah kan? Kamu nggak sempurna, kamu tidak layak melayani. Enggak. Tuhan tanya, satu yang paling penting adalah, apa kamu mencintai aku? Begitu Petrus menjawab, aku mencintaimu, diberi kepercayaan. Suami nggak sempurna, istri nggak sempurna, tapi kalau dia ada cinta, maka cinta itu akan mendorong kita untuk lebih dewasa. Tapi kalau pasangan menyatakan cintanya, berikan kepercayaan. Tuhan Yesus berikan kepercayaan. Petrus, gembalakan dombaku. Petrus nangis diberi kepercayaan. Nah, memang ada orang yang diberi kepercayaan malah nggak bertanggung jawab dengan kepercayaannya yang diberikan. Maka itulah menggembalakan, harus sabar. Dikasih kesempatan lagi, dibimbing, diingatkan, sampai nanti bisa. Tentu dari hal-hal yang kecil dulu. Kepercayaan untuk dikasih uang harian misalnya. Ya, misalnya kita bicara suami menggembalakan istri. Dikasih uang nih 1 bulan. Seminggu habis. Dikasih mingguan, sehari habis. Ya sudah, kita tuntun, kita bina cara menggunakan uang. Mulai dikasih harian dulu. Maka kalau dia tadi belanja ada saldo dikembalikan, wah kita berikan pujian. Lain kali kita kasih mingguan, seminggu cukup. Lama-lama nanti pasti bisa dikasih uang untuk 1 bulan. Dan tidak ngebon, nggak utang sana-sini. Dia tahu membuat anggaran, tapi ini tidak mudah. Bagi yang tidak bisa, ya ada istri yang pinter, bahkan dikasih kurang aja dia cari lagi tambahan sampai cukup. Bersyukur punya istri seperti itu. Tapi kalau punya istri yang kekanak-kanakan, maka tugas suami adalah menggembalakan. Ya,
kita akan ucapkan dulu kesimpulan sementara. Wah, apa itu kesimpulan sementara? Ya, tadi kita ngomong panjang lebar, lalu kita simpulkan dalam sebuah quote. Quote adalah kesimpulan sementara atau intisari. Ketika tadi kita berbicara panjang lebar, maka kita buat semacam kesimpulan. Kasih Tuhan memberi kemampuan suami untuk mengasuh, merawat, dan menggembalakan istri dengan bijak. Kenapa perlu kasih Tuhan? Karena memang yang namanya kekanak-kanaan itu bisa bikin darah tinggi, maka ada suami yang tidak merasakan kasih Tuhan. Dia tempeleng istrinya, dia tendang istrinya, dia gampar istrinya, karena dia tidak merasakan kasih Tuhan. Maka suami adalah selain kepala, imam. Kalau suami menjadi imam, maka suami akan punya kekuatan untuk menggembalakan istrinya. Suami imam, kita itu sebenarnya semuanya imam, gitu ya. Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam kitab Petrus, kamulah imamat yang rajani. Jadi setiap pribadi kita adalah imam. Nah, kita sebagai suami, sebagai pribadi juga kan. Nah, sebagai imam itu kita bergaul dengan Tuhan. Karena kalau dalam perjanjian lama, imam itu memelihara hadirat Tuhan yang waktu itu diwakili dalam kemah pertemuan, ada tabut perjanjian, maka imam harus memelihara meja sajian, ada roti, ada anggur, ada minyak, itu adalah perlambang sebenarnya, simbol mengenai memelihara hadirat Tuhan dengan roti, dengan firman, dengan doa, ukupan, ya, itu bicara hubungan pribadi dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Ini membuat kita suami akan punya kekuatan relasi dengan Tuhan, dan itulah yang memampukan kita sebagai laki-laki untuk menjadi suami era milenial ini yang memang bisa wow, pergumulannya luar biasa. Kita hidup di era milenial yang kebutuhannya lebih daripada zaman dulu. Zaman dulu misalnya didolarkan gitu ya, $1.000 cukup atau $500 cukup. Sekarang ada gadget, ada mall, ada pulsa, ada internet, ya. Ada macam-macam. Sehingga akhirnya kebutuhan itu mau dikurs pakai emas atau dolar pun ya kebutuhannya banyak. Dulu kan nggak butuh pulsa, nggak butuh ke mall, hidup jadi sini-sini aja cukup. Maka tantangan sebagai seorang suami untuk menghidupi keluarga tinggi sekali, membuat stres, dan ketika stres ini kita lupa bahwa kita imam. Bahwa kita dalam keluarga itu seperti imam dalam keluarga, dan suami itu kepala dari istri yang harus mengembalakan. Maka supaya tidak lupa, seorang suami harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekarang kita lanjutkan lagi dalam segmen atau pelajaran berikutnya, dan mengenai pernikahan. Terutama dari sisi nanti ini istri, ya. Ketika seorang wanita dan tentunya juga pria, ya, laki-laki. Orang menikah, semua orang, nggak pria, nggak wanita. Kita menikah dengan pengharapan. Ya, harapannya apa sih? Kalau ini gambarnya saya biar lebih jelas, saya singkirin sedikit. Ya. Wah, harapannya ini suami istri bisa berduaan sampai kakek nenek. Ya, seperti janji nikah, akan menikah selalu bersama-sama dalam suka dan duka sampai menjadi kakek nenek. Ini harapan. Tapi harapan itu kadang tidak bisa, nggak semuanya menikmati. Beberapa orang harapannya kandas. Kenapa kandas? Nah, ternyata suaminya berduaan sama wanita lain. Suaminya akrab sama wanita lain. Suaminya bahkan mungkin bukan hanya berduaan akrab, bener-bener nih ketangkep basah ini, wah, di kamar hotel. Berarti jelas-jelas selingkuh. Karena kalau hanya makan berdua, mungkin dia sedang berbicara dengan kliennya. Ya, misalnya suaminya sales asuransi atau sales apalagi ya gitu ya, properti, lalu nih pembelinya ya diajak makan. Nah, itu biasa. Jadi juga jangan buru-buru cemburu. Tapi kalau udah pasti, wah, ini memang adalah menjadi kenyataan yang sangat pahit. Ada harapan, ada kenyataan. Ketika pasangan
melakukan hal yang tidak diharapkan. Maka kalau tadi suami, sekarang kita belajar mengenai istri. How to love your no good husband. Bagaimana kita mencintai suami yang tidak baik. Kalau suami yang baik, cinta Tuhan, sayang anak-anak, ya itu udah nggak perlu ilmu lagi, nggak perlu khotbah saya, nggak perlu pelajaran dari saya, ngapain dengerin, ya udah suami saya baik, saya cinta dia. Yang menjadi masalah kan kalau suami itu tidak seperti pengharapan. Maka kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan demikian dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa wanita itu penolong. Apa tugas penolong? Tugas penolong adalah ya menolong. Tugas penolong itu menolong. Laki-laki itu perlu penolong. Dan untuk bisa menolong, maka seorang wanita, saya ambil dari Amsal, ini Amsal 31, memang pelajaran mengenai wanita. Amsal 31 itu wanita bijak, ya. Dan dia wanita yang dipuji-puji sama istrinya, sama suaminya. Untuk bisa menjadi seorang penolong, seperti ayat sebelumnya, maka Amsal 31 ayat 12 mengatakan, ia berbuat baik kepada suaminya, dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Seorang wanita bisa menjadi penolong yang baik kalau ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Maka tugas seorang istri adalah, saya berikan sebuah quote dari JoelEagle.com. Ini mengenai web pelajaran mengenai pernikahan. When your husband falls or when his heart thing, be the first one to minister to him. Jadilah seorang perempuan Samaria yang baik hati terhadap suamimu. Apabila suamimu jatuh atau ia terluka, maka jadilah orang pertama yang melayani dia. Seorang laki-laki suami dengan bebannya hari-hari ini yang luar biasa, bisa saja dia terluka di dalam karier, terluka di dalam pelayanan, disingkirkan, dikhianati di dalam pekerjaan, atau dia stres karena omset atau target pekerjaan nggak selesai dan baru dimarahi sama atasannya, hatinya terluka, hatinya kecewa, dia butuh support. Jangan pulang ke rumah bukan support, kamu sih, aku udah bilang apa, wah sudah jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek malah, makanya dia malas berbicara. Banyak suami malas berbicara karena istrinya tidak memberikan support. Ketika dia salah, dia tahu dirinya salah, dia nggak perlu disalahkan. Tapi kalau disalahkan, aku udah tahu udah salah, akhirnya dia malas berbicara. Iya Pak, suami saya itu nggak bicara Pak, kalau di rumah diem aja. Ya diemlah, dia malas bicara. Maka supaya suami mau berbicara, kalau dia berbicara kebetulan mengenai kegagalan, kesalahan yang dia lakukan, jadilah orang Samaria yang baik hati. Tuhan berfirman tadi dalam kitab Kejadian bahwa tidak baik seorang laki-laki seorang diri saja, aku akan jadikan penolong. Penolong dalam hal apa yang diharapkan seorang laki-laki? Ngangkat barang dia kuat, ya, ototnya dia kuat. Laki-laki itu ototnya kuat, tapi kadang semangat itu laki-laki istilahnya mudah patah hati, mudah mutung, mudah patah semangat. Nah, orang Jawa ya, karena di Jawa banyak istilah Jawa ya, mutung. Orang Jawa punya istilah mutung. Ada istilah yang lain lagi, kecentok atine. Memang banyak laki-laki yang tough gitu ya, semangat, wah luar biasa. Cuma kadang-kadang kalau sudah gagal, dukuk, semangatnya habis. Malah kadang wanita tekun, laki-lakinya suaminya bangkrut usahanya, ibunya tekun, usaha lalu bisa. Nah, maka tugas seorang istri adalah menjadi penolong yang memberikan semangat, memberikan kata-kata dorongan. Saya tidak selalu sukses. Saya bisnis, saya pelayanan, saya usaha, tidak selalu untung. Waktu saya rugi, waktu saya ditipu, saya jatuh, saya sedih luar biasa, saya stres luar biasa, saya bergumul nih. Cerita sama istri nggak ya? Cerita nggak ya? Cerita nggak ya?
Saya punya teman begini, teman-teman di kantor, teman-teman bisnis itu akhirnya saya tahu, ternyata yang namanya laki-laki itu sanggup menghadapi kerugian, sanggup menghadapi kegagalan. Apa yang tidak sanggup dihadapi oleh seorang laki-laki, kami bisnismen, kami entrepreneur, kami pedagang, kami sanggup menghadapi kerugian. Lalu apa yang tidak sanggup? Nah, cerita sama istri kalau rugi. Nah, itu nggak sanggup. Menghadapi kerugian sanggup. Tapi cerita sama yang satu itu, wah nggak sanggup deh. Pengusaha ketemu pengusaha, wah saling bercerita, aku rugi loh 100 juta, oh gitu ya, wah nggak seberapa, aku rugi 200 juta, wah saling bercerita, bahkan kerugian yang lebih besar, saudara, di rumah, nggak cerita apa-apa, istrinya nggak tahu kalau dia rugi. Kenapa? Banyak laki-laki tidak berani bercerita kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena istrinya bukan penolong. Penolong yang diharapkan oleh seorang laki-laki, yaitu memberikan semangat kalau dia letih lesu, kalau dia terluka. Karena biarpun dia, walaupun dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang tough, dia seorang yang luar biasa, tetap saja yang namanya laki-laki itu bisa terluka. Makanya kalau saya ulangin lagi, kata-kata yang ada dalam quote ini, when your husband falls or when he's hurting, be the first one to minister to him. Jika suami Anda jatuh atau ia terluka, jadilah orang pertama yang melayani dia. Karena memang biasanya yang perasaan itu wanita ya, sehingga hatinya terluka. Laki-laki itu jarang terluka. Kalau sampai dia terluka, maka yang dia butuhkan adalah mengerti, memahami. Istri yang memahami, istri yang mengerti. Itu akan jadi penolong yang luar biasa. Apalagi yang bisa membuat seorang istri akan mampu menjadi penolong. Maka ayat ini saya ingin berikan lengkapnya ya supaya lebih jelas ya. Nah, Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini memang perikop bukan mengenai suami istri, tapi mengenai kebaikan. Ada esensi yang saya mau ambil dari baik di sini. Kan tadi Kejadian berkata, istri itu penolong. Lalu supaya menjadi penolong, Amsal ini ayat mengenai wanita. Amsal 31 ayat 12, seorang istri yang dicintai suami, karena dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Berbuat baik seperti apa? Seperti Filipi pasal 4 ayat 5. Supaya kebaikan supaya seorang istri bisa menolong dengan baik, bertugas sebagai penolong, maka yang dibutuhkan adalah kebaikan hati. Yang dibutuhkan adalah kebaikan hati. Kalau orang punya kebaikan hati, maka dia akan sanggup menolong. Punya kebaikan hati. Kalau punya kebaikan hati, akan sanggup menolong. Nah, baik hati ini, itu dari bahasa Yunani, yaitu tu epikef. Epikea, artinya ramah, dan bersikap suka mengalah. Supaya seorang istri menjadi penolong yang baik, maka dia harus ramah dan suka mengalah. Kenapa seorang istri harus ramah dan suka mengalah? Karena memang kalau jujur ya, berdebat suami istri, suami itu tidak bisa menang. Berdebat suami istri, tahu lagi, suami itu tidak bisa menang. Kenapa? Karena suami itu nggak pandai bicara. Istri yang bukan pandai, bulannya ngomong. Akhirnya istrinya, suaminya diem. Akhirnya dia nggak bisa jawab, tangan yang menjawab. Pak, lihat tempeleng. Waduh. Makanya supaya suaminya tidak emosian, suaminya tidak naik pitam, suaminya tidak darah tinggi, lalu tempeleng tendang. Ibu, istri harus belajar ramah dan suka mengalah. Karena kalau ibu tidak mengalah, sebenarnya ibu menang. Benar. Ibu istri akan menang berdebat. Ya. Maka ibu yang mengalah supaya dunia ini, keluarga itu terasa damai.
Suami itu kepala yang menentukan tujuan, tapi ibu itu menjaga suasana. Maka supaya suasana keluarga baik, ibu harus mengalah. Ya, suka mengalah. Epikef itu namanya baik hati. Supaya keluarga terasa damai, maka ibu harus suka mengalah. Dengan demikian, suasana rumah akan terasa seperti surga. Ya. Epikef, baik hati, suka mengalah. Nah, untuk bisa mengalah itu tentunya butuh pengorbanan. Maka saya berikan istilah di sini, apabila suami, when your husband is not a spiritual leader. Ini sebenarnya sebuah buku. Pelajaran saya ini sebenarnya saya juga cuplik dari buku, apabila suami ibu bukan pemimpin spiritual. Artinya suaminya nggak rohani. Sekali lagi, idealnya suami imam, kepala keluarga. Kalau semuanya ideal, kita nggak butuh belajar. Selamat bahagia. Selamat berbahagia. Tapi sering masalah itu berangkat dari tidak ideal. Dan kalau tidak ideal, bukan menyerah. Gimana kita membawa keluarga kita, membawa pernikahan kita kepada yang ideal. Maka saya selalu berangkat dari tidak yang ideal, mengajarkan idealnya. Tapi kalau nggak ideal, kita berangkat menuju ideal. Maka idealnya suami kepala, imam dalam keluarga, punya tujuan, punya visi, menghidupi keluarga. Kalau tidak, bahkan nggak rohani, maka istrinya yang baik hati. Istri akan berperan sebagai penolong yang baik hati apapun. Ya, kalau bisa membaca slide saya yang saya tampilkan ini, apapun keadaannya dan walaupun. Kebaikan, epikef, ramah, suka mengalah walaupun sebenarnya ibu yang benar. Mengalah walaupun suami salah, ngalah dulu. Nanti sudah baik, laki-laki itu kalau sudah laki-laki itu sebenarnya gampang. Ya, kalau udah dikasih makan, ya kan, laki-laki itu kan kebutuhannya perut nomor satu. Ya, makanya Esau itu dikasih makan baik hati. Lalu Yakub bilang, minta dong nggak sulung, ya dikasih. Kenapa? Baik hati. Laki-laki kalau sudah makan baik hati. Makanya Tuhan Yesus menjadi manusia, laki-laki. Manusia banget. Ada ayatnya, dia ada di sebuah rumah, lalu makan di situ. Yesus di rumah, Sakeus mengajar. Makan dulu, lalu ngajar. Yesus di rumah, pemungut cukai, dia makan, murid bertanya, lalu menjawab, wah banyak makan. Habis makan baru ngomong. Bahkan Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia pergi ke rumah muridnya, berkumpul 11 murid tanpa Thomas. Waktu dia masuk di situ, dia bertanya, ada ikan? Kenapa nanya ada ikan? Coba ujuk Tuhan Yesus perempuan, dia bangkit, dia pergi ke rumah muridnya, sharing yuk, gitu sharing saudara ya. Tuhan Yesus minta ikan. Ya karena dia mau tunjukkan bahwa dia bukan hantu, karena hantu kan nggak makan ikan. Kalau hantu makan ikan, restoran bangkrut semuanya, dimasak habis, dimakan sama setan, dimakan sama hantu. Ibu masak habis, waduh, suami mau makan nggak ada. Aku tadi udah masak, mana nggak ada? Ya dimakan setan. Nggak ada hantu makan ikan. Ya. Makanya Tuhan Yesus membuktikan kalau dia bukan hantu, dia minta ikan. Tapi bisa juga diartikan bahwa laki-laki banget. Nah, suami ibu kan laki-laki, maka kalau bertengkar misalnya begitu ngalah dulu ya. Kasih makan ya, sudah makan nanti baru ngobrol. Laki-laki itu kalau sudah makan baik hati. Yang kedua, kalau habis bercinta baik hati. Maka walaupun apapun ibu mengalah. Nah, kita lanjutkan peran seorang istri sebagai menolong suami, maka apa yang harus dimiliki? Seorang ibu, seorang istri menjadi penolong itu harus memiliki kebaikan hati. Tanpa memiliki kebaikan hati, maka akan susah. Maka ini saya kasih foto ini gambar dari keluarga saya. Istri saya itu mencintai saya dan juga mencintai keluarga saya. Karena memang menikah itu menikahi keluarganya. Kalau tidak mencintai keluarganya, akan susah ya, karena misalnya kebetulan saya ini keluarga miskin. Ya, kalau secara ekonomi istri saya lebih baik. Kalau konglomerat di lantai 30,
Nah, garis kemiskinan ada di lobi. Istri saya lantai 8. Garis kemiskinan di lobi, konglomerat lantai 30. Kalau ilustrasi ekonomi seperti gedung bertingkat. Saya ini dari basement. Basement yang ke-6. Pentok di dasar, lalu menikah. Maka istri saya itu mencintai keluarga saya. Kalau istri saya tidak baik hati, dia tidak mencintai keluarga saya seperti keluarganya, pernikahan kami nggak mungkin bahagia. Karena ada saja dari keluarga saya yang butuh pertolongan. Saya menikah, lalu istri saya mesti banyak berbuat baik. Karena keluarga saya banyak pertolongan. Padahal saya udah jujur sama istri saya. Ya, waktu pacaran saya bilang, aku waktu pacaran udah bilang kamu kan, kamu orang miskin kan? Iya, tapi kenapa pamanmu miskin, pakdimu miskin, budemu miskin, bulekmu miskin? Baru sadar. Ya namanya orang miskin, ya pamannya miskin, budenya miskin, bulenya miskin, semuanya miskin. Di mana semuanya membutuhkan kebaikan pertolongan. Maka menikahi keluarganya, menikahi marganya. Untuk berperan sebagai istri yang baik, maka seorang istri harus memiliki kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kebaikan kepada keluarganya dan kebaikan dirinya sendiri. Supaya dengan demikian, kalau seorang istri hatinya baik, seorang istri akan mampu melakukan tugasnya. Karena tugas istri kan banyak banget kan. Coba kalau misalnya istri ini harus melakukan apa ditulis gitu ya. Harus masak, tempel. Beli apa, tempel. Ngecek PR-nya anak, tempel. Badannya akan penuh dengan things to do. Apa yang harus dikerjakan. Tanpa memiliki kebaikan, capek Pak Jonan, capek deh, capek. Bener pasti capek. Supaya wanita punya kekuatan untuk melakukan semua tugasnya. Atau semua tugas akan mampu dilakukan asal wanita memiliki hati yang baik. Kalau wanita punya hati yang baik, kekuatannya luar biasa. Kenapa demikian? Karena wanita itu kekuatannya di hatinya. Wanita itu kekuatannya di hatinya. Selama wanita itu hatinya kuat, kekuatannya luar biasa. Nggak ada habisnya. Ngurus dapur, ngurus pembantu, ngurus anak, ngurus suami, bahkan kadang tagihan pun dia yang urus. Waduh, bekerja lagi, double job. Wah, ini luar biasa. Tapi begitu wanita kecewa, ya hatinya. Ada wanita yang kecewa, kalau orang Jawa bilang kecentok hati ini. Nggak sanggup Pak Jarod, nggak sanggup. Begitu wanita kecewa, lemahlah kekuatannya. Ketika seorang wanita hatinya terluka, dia tidak sanggup mendidik anak, dia nggak sanggup jadi istri, dia nggak sanggup melayani, kekuatan wanita di hatinya. Karena itu, jaga hati penuh cinta. Kita akan memberikan kesimpulan dari bagian ini, ya bagian kedua, karena memang kita cuma 2 bagian tiap sesi. 1 poin buat suami, 1 poin buat istri. Kita akan membaca quote ya supaya poinnya tuh nancep, wah diingat, maka dibaca. Saya akan bacakan lebih pelan-pelan, bahkan saudara boleh aja membaca bersama-sama dengan saya quote ini. Kebaikan hati seorang istri menjadi energi tiada henti untuk berbuat kebajikan bagi suami dan anak-anak yang dicintai. Kekuatan wanita di hatinya. Kalau wanita hatinya ada kebaikan, itu energi yang tiada habisnya untuk mencintai suami dan anak-anak. Tuhan menciptakan seorang wanita berbeda dengan pria. Kalau laki-laki ini kan kuat di pikirannya, saya pikir, gitu kan. Saya pikir mah ini anak kita sekolahkan di Jakarta, tapi saya rasa loh Pak, di Batam saja. Tapi saya pikir loh mah, tapi saya rasa loh mah. Saya pikir mah itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir ini gereja enggak benar, tapi saya rasa pendetanya baik kok. Tapi saya pikir mah, tapi saya rasa loh Pak. Itu laki-laki pikir wanita rasa. Nah, wanita dengan kuat perasaannya, kalau hatinya penuh cinta, kekuatannya luar biasa. Maka seorang istri, kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan,
Tuhan tuh baik, dia Tuhan yang luar biasa, dia mulia, dia di sorga, dia rela menjadi manusia, bahkan dia mati di kayu salib, oh dia bangkit kembali, dia naik ke sorga untuk menjadikan rumah bagi kita, dia kirimkan Roh Kudus, dia ampuni dosa saya, kalau saya minta ampun, dia ampuni. Renungkan hal itu dan rasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, maka kasih-Nya itu yang akan memberi kemampuan baik untuk istri ataupun suami, ya dua-duanya. Tapi terutama seorang wanita yang memang perasaannya itu kuat, maka perasaan itu harus diisi dengan perasaan Kristus. Maka ada tertulis firman Tuhan begini. Dalam hidupmu bersama, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran diisi firman Tuhan. Itu pikiran Kristus. Perasaan diisi kasih-Nya Tuhan. Suami istri tinggal bersama-sama. Pikirannya firman Tuhan, hatinya kasih Tuhan. Mau harus ada di rumah gara-gara COVID, nggak masalah. Di rumah happy saja. Tapi kalau nggak ada pikiran perasaan Kristus, saya sering berikan istilah, itu dua setan dikurung dalam rumah, berantem terus lah. Maka mari, dalam situasi seperti ini, kita belajar firman Tuhan. Renungkan firman ini. Dan suami istri tidak saling menyalahkan. Tuh buat kamu tuh buat kamu. Makanya tuh, nanti malah dengerin firman berantem. Tapi suami, dengarkan bagian untuk suami, istri, dengarkan untuk istri, dan masing-masing pribadi aja. Oh iya benar Tuhan, itu buat saya. Saya mau berubah. Tuhan, aku mau jadi suami yang lebih baik lagi, aku mau jadi istri yang lebih baik lagi. Nah, baru pelajarannya kena. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu dan kami berdoa mengangkat komitmen kami. Ajari kami menjadi suami yang lebih baik, ajari kami menjadi istri yang lebih baik. Supaya pandemi ini menjadikan kami justru cintanya bersemi. Pandemi ini ketika kami harus ada di rumah, kami betah karena di rumah ada hadirat Tuhan. Kami belajar firman, kami merenungkan kehidupan, dan kehidupan kami dibangun. Suami menjadi kepala, istri jadi penolong, dan saling melengkapi, saling menerima apa adanya dan menguatkan. Maka kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami sanggup menghadapinya bersama-sama, karena kami suami istri menjadi tim yang kuat untuk menghadapi masalah hari-hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, inilah pelajaran hari ini, sesi yang kedua mengenai pernikahan bahagia, menjadi suami, dan menjadi istri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya, yang ketiga, serial Pendalaman Alkitab, Pernikahan Bahagia. Tuhan memberkati.